Puji nama Tuhan, kita sudah bisa untuk mengikuti ibadah onsite, ya. Haleluya. Dan di bulan ini kita sudah memasuki tema yang baru, yaitu be fruitful, ya. Be fruitful atau berbuah lebat. Nah, saya kasih tema berbuah lebat. Mengapa saya kasih tema ini? Karena saya melihat di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami, saya sendiri, saya melihat Tuhan begitu luar biasa campur tangan di dalam kehidupan kita. Dan hidup kita harus menghasilkan buah. Karena orang lain ingin melihat kehidupan warga kerajaan untuk menghasilkan buah. Makanya Bapak Gembala kita tadi sampaikan di pesan gembala, ya, dimanapun kita ditempatkan, kita harus menjadi, dikatakan to be rock, menjadi representative of Christ kingdom. Ada perwakilan Kristus di situ. Jadi hidup kita itu bukan lagi diri kita, tetapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Ya, oke. Di sini saya ambil dari Yohanes 15, ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di sini Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah lebat. Kamu akan berbuah banyak. Di luar Kristus, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Amin. Kita harus bangga punya Tuhan Yesus. Karena dia satu-satunya Tuhan dan penyelamat hidup kita. Saya banyak melayani jiwa-jiwa. Ya. Jadi jiwa-jiwa yang belum percaya akan Tuhan Yesus. Jadi ya, kebanyakan dari penduduk asli di tempat ini. Dan saya sampaikan, ketika Bapak Ibu menyembah, ya enggak tahu siapa Tuhan Bapak Ibu. Bapak kenal enggak siapa dia? Bapak hidupi enggak siapa dia? Saya tanya, kenal enggak siapa yang Bapak Ibu sembah? Enggak. Nah terus untuk apa menyembah? Ya karena ikut. Ya karena harus seperti itu. Jadi ikut-ikutan. Jadi saya harap Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Ya, jadi inilah yang harus yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Karena kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, kita percuma. Kita hanya ikut-ikutan. Ya nak mulo keto gitu kalau bahasa Balinya. Ya nak mulo keto. Jadi kalau enggak gitu, ya nanti saya tidak diberkati atau saya mungkin dapat celaka. Ya memang harus begitu. Tapi apa yang kita lakukan di dalam penyembahan kita, kita harus kenal siapa yang kita sembah. Ya, yang pertama adalah Bapa, Allah Bapa kita itu. Dia adalah sebagai pemelihara hidup kita. Dikatakan di situ di ayat 1, 15, Yohanes 15 ayat 1. Ini saya ambil dari firman Allah yang hidup, ya terjemahan dari firman Allah yang hidup. Aku ini pohon anggur yang benar dan Bapakku pemeliharanya. Ya, di sini kan katakan bahwa Bapa itu sebagai pemelihara pohon anggur itu. Dan Tuhan Yesus sebagai pokoknya. Ya. Bapa sebagai pemelihara hidup warga kerajaan ini. Termasuk saya. Dia adalah pemelihara satu-satunya hidup kita. Tidak ada yang lain. Kalau dia sebagai pemelihara, dia pasti akan mengusahakan hidup kita supaya hidup kita itu berhasil dan menghasilkan buah. Jadi Bapa di surga memilih Bapak Ibu itu bukan hanya sekedarnya, tetapi ada rencana Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ya. Allah Bapa merawat kita dengan kasih. 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Jadi warga kerajaan yang ada di sini, kita harus mengenal Dia. Ya. Di kitab Yeremia dikatakan sebelum kita dikandung di dalam rahim ibu kita, Dia sudah mengenal kita. Allah Bapa sudah mengenal Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu dikandung di dalam rahim ibu, Bapak Ibu, di rahim ibu, ya, ibu kita. Dia sudah mengenal kita. Jadi itulah kasih Bapa itu benar-benar dinyatakan luar biasa sampai Dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan hidup kita. Kita yang tidak berarti, hidup kita yang hancur-hancuran, hidup kita yang broken home mungkin, ya, yang dikatakan mungkin sampah masyarakat. Itulah hidup kita, tetapi kita dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak memilih orang yang menganggap dirinya benar atau orang yang menganggap dirinya suci. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku datang kepada orang yang berdosa. Ya. Orang yang hidupnya hancur-hancuran, orang yang hidupnya broken home ataupun ya, yang dianggap sampah masyarakat, tetapi itu dipilih Tuhan. Bapak Ibu dipilih Tuhan untuk dijadikan anaknya, anak yang spesial. Ya, kalau di Roma 11 ayat 17 di situ dikatakan bahwa kalian itu adalah tunas liar yang diambil oleh Bapa di surga, dicangkokkan kepada pokok yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita sebenarnya manusia yang tidak ada artinya, tapi dipilih Tuhan supaya kita menjadi berarti. Ya. Jadi sekarang ketika kita sudah percaya bahwa Bapa itu sebagai Allah kita, kita percaya bahwa Allah Bapa itu sebagai pemilik hidup kita, ubah pola pikir kita sekarang. Hidup saya pasti hidup yang berarti bagi orang lain. Hidup saya harus jadi berkat bagi orang lain. Karena kita sudah dipilih. Percaya Bapak Ibu. Jadi kekristenan itu bukan soal agama, sekedar agama, tetapi kekristenan itu adalah hubungan kita kepada yang kita sembah, yaitu Bapa di surga. Amin. Saya saksikan ketika kami melayani jiwa-jiwa baru ini, saya bilang, kalau Bapak menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak dan Ibu, hidupi Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Dia sendiri yang akan merubah hidup kita. Jadi kita tidak bisa merubah hidup kita. Mungkin kita bisa hanya beberapa hari saja, tapi setelah itu kembali ke pola hidup yang lama. Tetapi ketika kita serahkan hidup kita kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus untuk mengelola hidup kita, memberikan kehidupan yang baru dalam kehidupan kita, hidup kita diubahkan. Makanya saya lihat ketika mereka dari kepercayaan yang lain itu setiap hari harus, ya Bapak Ibu mengertilah, kita melihat ya, kemana-mana harus berdoa. Jadi ya setiap hari, bahkan setiap hari raya, jadi menghabiskan ya biaya begitu banyak dan juga waktu yang begitu banyak. Jadi pikirannya itu tertuju kepada itu, tetapi tidak tahu siapa yang dia sembah. Ketika saya sampaikan, ketika Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupi Dia. Dan Dia sendiri yang akan merubah kehidupan Bapak Ibu. Saya melihat jiwa-jiwa baru ini tanpa saya suruh, ya, sedikit demi sedikit mereka sudah tidak berbakti lagi, tidak menyembah lagi seperti yang dia lakukan dengan sendirinya. Dan saya tidak pernah melarang. Saya tanya, pernah enggak saya melarang seperti itu? Enggak, Pak. Tetapi ketika dia hidupi Tuhan, hidupnya diubahkan. Ya, di mana hidupnya yang sebelumnya kurus kering karena masalahnya begitu rumit, masalahnya begitu banyak. Tetapi ketika dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, hari demi hari hidupnya dipulihkan. Bahkan orang-orang di sekitarnya melihat, kamu kok beda sekarang, kok tidak seperti dulu. Tidak tahu dia, Pak, saya menyembah Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Dia yang sanggup merubah kehidupan kita.
Dia itu Allah yang sangat mengasihi kita. Tujuan Allah untuk membangun kita supaya kita memiliki hidup di dalam berkelimpahan. Amin. Krisis boleh ada saat ini, tetapi anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Ya. Jadi Bapa memelihara hidup kita. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Corona boleh ada, krisis boleh ada, tetapi kita warga kerajaan Tuhan. Amin. Kita warga kerajaan Allah. Tuhan sendiri yang memelihara kehidupan kita. Jadi hidup kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, kegagahan kita, tetapi karena Tuhan yang memberkati kita. Ya, ketika Bapak Gembala sampaikan, sering ya Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin sampaikan, setiap hari kami diberkati, dikirimi makanan setiap hari. Saya awal-awalnya itu enak sekali ya, Bapak Gembala kita kok seperti itu. Setiap hari dikirimi makanan. Dan kami sebagai anak-anaknya, masa tidak menikmati seperti itu? Tapi puji Tuhan, baru-baru ini saya diubahkan pola pikir saya. Karena saya mendapat rema ini. Tuhan Yesus berfirman kepada kita semua. Aku datang untuk memberi kamu hidup. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup. Hidup di dalam berkelimpahan. Amin. Itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Dikatakan kalau di Ishak, bagaimana Tuhan memberkati Ishak. Supaya bangsa-bangsa lain itu cemburu kepadamu. Supaya orang-orang lain itu cemburu kepada kita. Karena kita menyembah Allah yang hidup. Itu rencana Tuhan supaya mereka melihat bahwa memang berkat Tuhan itu yang membuat kita kaya. Amin. Jadi disitulah saya ubah pola pikir saya. Kalau dulu saya berpikir gini, ya karena Paulus pernah mengatakan ini, kalau ada makanan dan pakaian cukuplah itu bagimu. Tapi baru beberapa hari yang lalu saya ubah pola pikir saya ubah doa saya. Tuhan, Engkau berfirman, aku datang untuk memberi kamu hidup di dalam berkelimpahan. Dan sekarang saya minta setiap hari saya hidup di dalam berkelimpahan. Saya terima berkat-Mu, berkat yang berkelimpahan. Dan puji Tuhan, ini istri saya saksikan. Setiap hari ada berkat Tuhan yang datang yang tidak kami duga. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa sesuatu ke rumah. Wah, terima kasih Bapak. Seperti apa yang dialami oleh gembala kami juga mengalami. Karena apa? Berkat Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Amin. Bukan hanya setelah kita meninggal kita diberkati, tetapi saat ini pun Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Karena Tuhan menjaga nyawa kita supaya kita hidup di dalam berkelimpahan. Ya, inilah Bapa kita. Tuhan Yesus sebagai pokok yang benar. Ya, tadi kita harus mengenal Bapa kita itu sebagai pemelihara hidup kita. Dia pasti ingin mengusahakan supaya hidup kita itu berhasil. Nah sekarang Tuhan Yesus sebagai pokok yang benar. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Di luar Kristus kita memakai pola pikir kita memakai cara hidup kita, cara hidup yang lama, cara hidup dunia, ya, dan kekuatan kita. Dan itu akan hancur. Kenapa krisis ini terjadi? Kenapa pandemi ini terjadi? Untuk melihat siapa yang menyembah Allah yang benar dan siapa yang tidak. Dan kita akan melihat kalau kita benar-benar menyembah Allah yang hidup, pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Saya melihat anak-anak Tuhan yang diberkati, walaupun mengalami krisis, tetapi bisa berbagi kepada orang lain. Dan kita diberkati supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin.
Jadi berkat itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk kita memberkati orang lain. Itulah buah yang kita hasilkan dalam hidup kita. Ya, jadi Tuhan Yesus itu memberikan hidupnya untuk kita. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kita bersama Tuhan, tidak ada yang bisa merebut kita. Pak, tapi saya punya masalah. Saya pun punya masalah, Bapak Ibu. Ya, kita semua semasa kita hidup di dunia ini pasti ada masalah. Tapi kita punya Tuhan yang melebihi masalah-masalah kita. Itulah Tuhan kita. Amin. Itulah Allah kita yang benar-benar luar biasa. Jadi ayo hidupi Tuhan dalam hidup kita. Biarkan Dia sendiri yang hidup dalam diri kita. Ketika Bapak Ibu menyerahkan hidup kepada Tuhan, ya, kita mematikan hidup kita yang lama di dalam baptisan, di dalam air. Kita menguburkan hidup kita yang lama. Dan sekarang kita mau hidup yang baru. Di mana bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Ya, ada beberapa hari yang lalu, kami ditelepon malam-malam. Pertama istri saya ditelepon, terus saya ditelepon. Karena kami ada ngajak anak di rumah. Dan dia protes. Kenapa anak yang sudah berumur, sudah remaja, 17 tahun lebih. Ya, dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan itulah dia bilang, kenapa Bapak mengkristenkan anak ini? Kenapa tidak ada saksi, tidak ada ini ya. Jadi banyaklah. Dan dia bilang, intinya dia bilang, tidak memberitahu orang tuanya bahwa dia sudah Kristen. Terus saya bilang, Bapak mengerti enggak tentang baptisan? Baptisan itu bukan berarti dia otomatis menjadi agama Kristen. Ingat Bapak Ibu, baptisan bukan berarti dia otomatis menjadi agama Kristen. Tetapi baptisan itu artinya adalah kita menguburkan kehidupan kita yang lama. Hidup kita yang berdasarkan kekuatan kita. Hidup kita yang berdasarkan kemampuan dan hidup yang lama di mana kuasa-kuasa kegelapan menguasai kita, itu kita kuburkan di dalam air. Dan sekarang kita keluar dari air, kita mau hidup yang baru, yaitu di mana Roh Tuhan sendiri yang hidup dalam hidup kita. Itu artinya baptisan. Jadi hidup kita itu bukan lagi hidup yang lama, hidup yang baru di mana Roh Kristus itu hidup di dalam kita. Di 1 Korintus dikatakan, jika Roh Kristus yang sudah membangkitkan dia dari mati diam di dalam kamu, maka Roh itu sendiri yang sudah membangkitkan dia dari mati akan menghidupi tubuhmu yang fana itu. Jadi Roh yang menghidupkan Tuhan Yesus dari kematian juga berdiam di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan itulah yang menghidupi kita sekarang ini sehingga kita berbeda. Amin. Kita berbeda dengan orang-orang dunia ini. Dan kita harus tetap menempel kepada Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita ini sebagai tunas liar ditempelkan kepada pokok yang benar. Jadi hidup kita yang lama itu dipilih oleh Tuhan. Sekarang kita mau diletakkan kepada pokok yang benar. Supaya hidup kita itu bukan lagi memakai kekuatan yang lama, tetapi memakai kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu itu ada rohnya Tuhan. Ya, kita sudah menempel kepada pokok yang benar. Jangan mau lepas daripada Tuhan. Ya, fungsi kita itu adalah untuk menghasilkan buah. Ranting itu menghasilkan buah. Jadi buah itu tidak dihasilkan dari pokok. Kalau Bapak lihat, selidiki pohon anggur. Pasti rantingnya yang menghasilkan buah, bukan pokoknya. Dan itulah gunanya Tuhan menempatkan kita sebagai ranting, supaya kita menghasilkan buah. Buah apa Bapak? Buah Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang kita hasilkan. Itu tidak bisa kita hasilkan dengan kekuatan kita. Makanya dikatakan buah Roh.
Rohlah yang berbuah dalam diri kita, yaitu rohnya Tuhan. Ada kasih. Kalau dulu saya egonya luar biasa, saya pelitnya luar biasa. Tapi ketika roh Tuhan ada dalam diri kita, orang yang kita tidak kenal, kita tampung, kita kasih makan, kita hidupi, kita sekolahkan. Jadi ini orang yang tidak mengenal kasih Bapa. Makanya tadi Bapak Gembala pesankan, kita harus mengenal kasih Bapa itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Dan di situ dia melihat kasih seorang Bapa itu benar-benar ada. Dan dia melihat kasih Tuhan itu melalui kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ya. Jadi mari hidupi Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan ranting tidak bisa mengeluarkan buah dari dirinya sendiri. Coba ranting itu dipotong, dia akan mati. Ya, lama mungkin sekarang belum mati, tapi lama-lama kering, terus lama-lama mati. Tidak bisa berfungsi apa-apa. Ketika Bapak Ibu lepas daripada Tuhan, hidup kita tidak akan ada artinya. Tetapi ketika kita tetap menempel kepada Tuhan, hidup Bapak Ibu pasti berarti. Ada buah-buah yang keluar dari dalam kehidupan kita. Orang lain akan melihat kehidupan kita itu sangat berarti. Ya. Ranting harus tetap melekat pada pokoknya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Benar, ya, jangan pernah meninggalkan Tuhan karena Dia sudah memberikan keselamatan kepada kita. Makanya kepada jiwa-jiwa yang belum selamat itu saya bilang, yakin tidak selamat? Iya sih Pak, kalau kita berbuat baik pasti kita selamat. Tidak. Kebaikan kita tidak menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Karena apa? Dia yang berkorban untuk kita. Dia yang menggantikan kita untuk dihukum. Dan itulah Tuhan kita, menggantikan kita. Yang hidupnya hancur-hancuran dulu. Yang hidupnya broken home. Yang hidupnya tidak ada artinya, dikatakan sampah masyarakat. Tapi Tuhan kita sudah menanggung semua itu di kayu salib. Dan kita tidak perlu lagi digantung di kayu salib. Karena Tuhan sudah menanggung hukuman kita. Dan kita diberikan keselamatan kekal. Amin. Jangan sia-siakan keselamatan ini. Dan mari kerjakan keselamatan ini untuk kita menghasilkan buah. Buah itu tidak dihasilkan hanya di gereja. Tapi dimanapun Bapak Ibu ditempatkan. Di situ hasilkan buah. Amin. Karena janji Tuhan adalah untuk kita terus naik, bukan turun. Amin. Hidup kita itu bukan turun, tapi terus naik. Karena itu janji Tuhan dalam hidup kita. Dan dimanapun Bapak ditempatkan, Bapak akan menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Dan itulah buah-buah yang kita hasilkan. Dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, orang lain akan mencari Bapak Ibu untuk melihat buahnya dan mengambil, memetik buah itu. Buah itu bukan untuk pohonnya, tapi untuk orang lain. Amin. Jadi buah itu bukan untuk pohon itu dinikmati, tapi orang lain yang menikmati buah itu. Ketika Bapak Ibu ada di dalam suatu perusahaan, orang lain melihat buah Bapak Ibu, yaitu buah roh itu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi mereka rindu supaya Bapak Ibu tetap hadir di situ. Amin. Itulah rencana Tuhan. Supaya kita sebagai warga kerajaan mempresentasikan sebagai warga kerajaan Tuhan. Bahwa kita adalah representative of Christ Kingdom. Kita adalah perwakilan kerajaan Kristus dimanapun kita ditempatkan. Baik di masyarakat, di tempat kerja, di tempat usaha. Ada kerajaan Kristus di situ. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.